Shalom, Bro and Sis yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Bersama saya, Kathy, kita bertemu kembali dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini, Rabu, 29 Juni tahun 2022. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19 dengan perikop pengakuan Petrus. Dari bacaan Injil hari ini, ayat yang paling menarik buat saya adalah ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Karena itu, tema renungan hari ini saya beri judul Batu Karang. Bro and Sis yang terkasih, bacaan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19 ini adalah pengajaran Yesus akan tugas-tugas yang diberikan kepada murid-muridnya. Pesan-pesan terakhir Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Dan dalam kesempatan itu, Yesus pun menunjuk Petrus sebagai dasar atau pegangan jemaatnya. Nama Petrus yang berarti batu karang. Dari yang sebelumnya, Petrus bernama Simon bin Yunus. Petrus atau Simon ini adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus dan murid yang mudah memahami Yesus. Dalam setiap pengajaran Yesus, Petrus sering menjawab pertanyaan Yesus dengan tepat dan Yesus menyukainya. Karena itu, Yesus menunjuknya sebagai dasar pendirian atau pembangunan jemaatnya setelah ia tidak lagi ada di dunia ini. Bro and Sis yang terkasih, saya tertarik dengan ayat ini karena saya merasa iri dengan Petrus. Maksudnya iri dalam arti yang positif. Saya ingin seperti Petrus yang begitu dekat dengan Yesus dan begitu mudah memahami pengajaran dan maksud-maksud Yesus. Sebutan Petrus sebagai batu karang sangatlah tepat. Batu karang adalah batu yang keras yang mampu menahan gelombang air laut yang tinggi dan besar. Namun batu karang ini juga mempunyai rongga-rongga yang digunakan ikan-ikan dan binatang laut lain untuk berlindung. Jadi batu karang ini mempunyai sifat melindungi di balik bentuknya yang keras. Sungguh cocok Yesus menamai murid kesayangannya ini Petrus. Nah, ini yang membuat saya iri. Saya ingin seperti Petrus, tetapi sangat sering kurang berhasil. Bro and Sis, ada satu peristiwa yang pernah saya alami ketika berusaha menjadi seperti Petrus tetapi belum berhasil. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami suatu masalah dalam pekerjaan dan cukup serius, sehingga saya dan suami bertekad untuk terus mendoakan masalah tersebut agar segera selesai. Sampai pada suatu saat kami seperti kehilangan semangat untuk berdoa. Sepertinya sudah berdoa lama tetapi tidak terkabul. Jadi doa-doa kami sudah tidak rutin dan semangat lagi. Seringkali hanya terpaksa atau hanya mengambil sisa waktu kami di hari itu. Nah, ini yang saya renungkan. Kegagalan saya menjadi seperti Petrus, namun sekarang saya seperti diingatkan lagi bahwa menjadi murid yang dikasih dan bisa dekat dengan Yesus itu tidaklah mudah. Kita tidak boleh berhenti berusaha dan berjuang meskipun sulit. Sama seperti Petrus juga mungkin dalam bacaan-bacaan Injil yang lain,
Pernah dikatakan juga atau diceritakan bahwa Petrus pun pernah mengalami kegagalan, tetapi dia tidak pernah pergi dari dekat Yesus. Dia justru semakin dekat dan semakin bisa memahami pengajaran-pengajaran Yesus. Seperti batu karang yang mungkin sebenarnya goyah oleh terjangan ombak, tapi tidak pernah roboh dan runtuh. Jadi bro and sis yang terkasih, meneladani Santo Petrus untuk menjadi murid yang dikasihi Yesus memerlukan usaha dan perjuangan terus-menerus. Petrus pun pernah gagal, namun ia tetap setia. Setia mengikuti Yesus, setia terhadap ajaran Yesus, membuat hidup kita bagai batu karang yang kokoh. Itulah sedikit renungan dari bacaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 19. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah selalu mengingatkan kami bahwa mengikuti jalan-Mu dan menuju kepadamu selalu membutuhkan kekuatan dan kemauan diri yang besar dan tetap setia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu untuk selalu menjadi kuat dan kokoh seperti batu karang dalam menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita, tetap semangat dan berbahagia.